Ramang-Ramang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menyajikan pesona pegunungan kars yang begitu luas. Ramang-Ramang menjadi destinasi wisata yang menyimpan sejarah panjang kehidupan manusia dan meraih status Taman Nasional Geopark di Indonesia pada tahun 2017. Dan pegunungan kars di Ramang-Ramang merupakan yang terpanjang di dunia. Ini merupakan satu keindahan alam yang harus dirasakan dan disaksikan. Jaraknya hanya sekitar 45 km dari kota Makassar. Nah, untuk melihat dan mengetahuinya, saat ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Iwan Dento, aktivis menjaga kars, pioner, atau orang yang sangat paham betul mengenai kars Ramang-Ramang. Sebenarnya sejak kapan ini Ramang-Ramang dijadikan tujuan wisata begitu, Pak? Secara kelembagaan sebenarnya itu 2015. Pembentukan kelompok pengelolanya itu dilakukan di 2015 kemarin, tetapi proses menuju ke sana itu memang sudah jauh hari sebelumnya. Dari sekitar tahun 2007 sebenarnya prosesnya sudah dilakukan oleh teman-teman sebenarnya, terutama dalam persoalan bagaimana mengadvokasi kawasan ini supaya kemudian bisa betul-betul tersave menjadi sebuah tempat wisata. Ya. Jadi Pak, jadi tempat ini sebelum jadi kawasan wisata, seperti yang banyak dikunjungi sekarang, sebelumnya orang-orang di sini itu bagaimana Pak? Atau memang sudah banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar untuk melihat wisata alam di sini Pak, begitu? Jadi sebenarnya tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelum 90-an itu memang sudah ada beberapa orang yang mulai datang, tetapi belum sebagai pengunjung atau belum dalam kapasitas berwisata sebenarnya. Lebih banyak mereka melakukan penelitian, terutama pada gua-gua prasejarah yang ada di sini. Jadi masih pada kegiatan-kegiatan yang berbasis pendidikan sebenarnya, kebutuhan pendidikan dan sebagainya. Nah, masyarakat sebelumnya, sebelum menjadi pelaku wisata, adalah masyarakat agraris, sama seperti kebanyakan warga di Maros. Mereka punya sawah, punya tambak, punya kebun. Di musim-musim tertentu, di musim-musim antara itu biasanya ada yang jadi buruh, ada yang kemudian bekerja di pabrik dan sebagainya. Kemudian setelah masuk kegiatan wisata sebagai kegiatan penunjang, kegiatan mereka sebagai masyarakat agraris itu tetap jalan, tetapi kemudian itu yang kemudian menjadi penunjang dari kegiatan berwisata sebenarnya yang dilakukan oleh orang. Nah, kami sebenarnya berharap bahwa masyarakat itu tetap sebagai masyarakat agraris sekaligus juga menjadi masyarakat jasa kalau kita bicara pada persoalan pariwisata. Artinya wilayah ini atau kampung ini boleh tetap berkembang, tetapi kemudian tidak boleh meninggalkan identitas mereka sebenarnya. Kebiasaan-kebiasaan mereka justru malah menjadi poin yang oleh beberapa pengunjung itu menarik sebenarnya. Bahkan kegiatan bercocok tanam, menanam padi itu bagi bule-bule misalnya mancanegara itu atraksi yang langka sebenarnya. Atau budaya-budaya yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya masuk rumah, tradisi pengantin dan sebagainya, maulid, itu malah menjadi sebuah atraksi yang sebenarnya sangat mendukung pengembangan pariwisata yang ada di sini sebenarnya. Ya. Sebelum COVID itu kita sempat sampai di angka di atas 70.000 orang per tahun, sekitar 6.000, 5.000, 7.000 orang per bulan sebenarnya sebelum COVID itu. Nah, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pariwisata, kalau misalnya kita mengacu ke jumlah pengunjung dengan perhitungan sederhana saja, misalnya bahwa kalau setiap pengunjung itu yang datang ke sini misalnya mengeluarkan uang
antara 100.000 sampai 150.000 per orang satu kali kunjungan, misalnya mulai dari perahu, mungkin karcis, parkir atau minum kelapa atau kopi dan sebagainya, maka 74.000 orang itu bisa kalau dikonvers ke rupiah, berarti ada perputaran uang yang terjadi dalam masyarakat itu sekitar 9 sampai 11 miliar atau sekitar ya 500-600 jutaan lah per bulan kira-kira. Nah, kalau misalnya dilihat berapa banyak masyarakat yang terlibat, kami kemarin sempat menghitung rata-rata penghasilan warga dari kegiatan itu sekitar 2,7 sampai 3 juta. Di sektor pariwisata. Sektor pariwisata. Ada yang malah agak naik ke atas. Tetapi karena kegiatan bertani apa semua tetap jalan, artinya kebutuhan masyarakat juga tidak terlalu meningkat, dalam artian mereka dari hasil itu bisa memperbaiki rumah, bisa menata kampungnya, malah kemudian mungkin ada yang mereka sudah bisa beli ini beli itu. Objek wisata yang terletak di Desa Salendrang, Kabupaten Maros ini menyimpan banyak keindahan dan panorama alam serta keberagaman hayati yang mungkin tidak akan pernah ditemukan di tempat lain. Namun di balik keindahannya, tak banyak yang tahu jika penyempatan sebagai objek wisata kars satu-satunya di Indonesia ini bukanlah sebuah pemberian cuma-cuma, namun didapatkan dari perjuangan masyarakat. Di dalamnya tak lepas dari suka dan duka bagi mereka yang susah payah menjaga kawasan ini agar tetap menjadi sebuah ruang yang utuh bagi manusia dan juga ekosistem yang ada di dalamnya. Jauh sebelum menjadi kawasan wisata pada tahun 2009, lokasi ini sudah masuk dalam pemetaan sebagai kawasan tambang batu gamping dan marmer. Warga yang sudah merasa terancam dengan serbuan para penambang ini pun tidak tinggal diam dengan segala daya dan upaya Bapak Iwan Dento bersama masyarakat berjuang keras mempertahankan wilayah kars dari ancaman kehancuran alam yang sudah ada di depan mata. Jadi sebenarnya Ramang-Ramang ini sebelum menjadi sebuah tempat wisata seperti hari ini, Ramang-Ramang ini pernah hampir ditambang sebenarnya. Jadi ada beberapa perusahaan yang masuk dan mengantongi izin sebenarnya untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Salah satunya adalah perusahaan marmer. Dan kita paham betul bahwa bahan baku dari perusahaan marmer itu adalah 100% gunung, batu gunung yang seperti yang kita lihat ini. Dan kalau itu masuk, itu akan diambil habis, diambil rata, lalu kemudian dikeruk ke bawah. Nah, sebenarnya titik awal, kalau boleh kita sebut titik awal revolusi sosialnya sebenarnya dari situ, karena ada penolakan kita terhadap kegiatan tambang yang dulu masuk di Ramang-Ramang. Termasuk ada sebahagian warga yang mulai ikut sebenarnya dalam kegiatan itu. Nah, proses berlawan ini sebenarnya yang dia cukup lama. Kami menghabiskan waktu hampir sekitar 6 tahunan untuk melakukan proses itu, untuk mencoba menghentikan itu. Nah, proses kedua adalah bagaimana mendorong konsep tanding. Jadi misalnya ketika masyarakat bilang, oke, ini tidak boleh ditambang. Meskipun misalnya perusahaan menjanji mereka pekerjaan, lapangan pekerjaan, fasilitas, dan sebagainya. Nah, ketika mereka memutuskan, oke, ini tidak boleh ditambang. Lalu, dari mana kami bisa dapatkan penghasilan? Jadi sebenarnya pariwisata ini didorong untuk menjawab itu, bahwa kebutuhan ekonomi tambahan masyarakat itu bisa didapat, bisa diperoleh dari kegiatan berwisata tanpa harus merusak, tanpa mereka harus kehilangan gunung, mereka harus kehilangan pohon dan sebagainya. Nah, ada juga kemudian teman-teman bilang bahwa ya pariwisata juga kan eksploitatif karena mendatangkan orang, lalu kemudian akan membangun kiri kanan. Saya bilang ya tergantung konsep.
yang kita pilih. Yang kedua, tidak ada hal di dunia ini yang tidak punya risiko. Nah, pilihannya adalah memilih risiko banyak atau risiko sedikit. Kami bilang bahwa pariwisata ada risiko, iya. Termasuk pertanian ada risiko. Kalau kita misalnya bicara soal pemanasan global ya, salah satu penyebab pemanasan global adalah pertanian. Tapi pertanian konvensional yang menggunakan bahan-bahan kimia. Artinya hampir semua sektor itu sebenarnya punya efek. Nah, kami tinggal memilih yang efeknya minim, tetapi kemudian ada proses edukasi kepada masyarakat. Nah, karena itu kenapa sistem pengelolaannya yang dipilih adalah sistem pengelolaan komunitas. Nah, ini juga yang berbeda sedikit dari Raman-Raman dengan beberapa tempat yang lain. Di beberapa tempat yang lain, tempat-tempat wisata ya, itu dikelola oleh dinas, atau kalau tidak dia dikelola oleh swasta investor kan. Nah, kami mencoba mendorong konsep lain bahwa potensi di desa ini sebenarnya bisa dikelola oleh kelompok, oleh komunitas di desa berdasarkan legalitas desa. Nah, kami memilih itu sebenarnya. Kenapa kami memilih konsep ekowisata misalnya? Karena kami ingin memastikan bahwa masyarakat terlibat secara langsung, bukan sebagai pekerja. Nah, kan berbeda. Mereka terlibat bukan sebagai pekerja, tetapi mereka terlibat sebagai pelaku. Nah, kalau dia sebagai pelaku, oke, mereka boleh mendapatkan hasil dari situ, tetapi juga mereka punya tanggung jawab untuk menjaga itu tetap ada. Kami memilih konsep pengelolaan berbasis komunitas sebenarnya. Nah, di Maros konsep ini termasuk baru. Di tahun-tahun 2015 boleh dibilang bahwa ini konsep pertama yang kita dorong sebenarnya, konsep tanding yang kita dorong bahwa potensi wisata itu bisa dikelola oleh kelompok. Secara umum saya mau bilang kami lagi mencoba membangun sebuah destinasi wisata, kawasan wisata. Kan agak berbeda memang kalau kita bicara tempat wisata dan tempat rekreasi. Kami mencoba mendorong sebuah konsep di mana unsur edukasi ada, kemudian unsur konservasi juga ada, dan ekonomi masyarakat juga ada. 3 unsur ini sebenarnya yang menjadi penting bagi kami. Nah, secara umum sebenarnya yang kami jual adalah landscape sebenarnya. Jadi yang kami tawarkan adalah atraksi perjalanan kampung sebenarnya secara sederhana ya. Melihat kampung di sebuah gugusan kars misalnya di Maros Pangkep. Nah, lalu apa poin-poin penting kenapa orang kemudian harus ke sini misalnya? Saya kasih contoh misalnya Sungai Putih untuk atraksi Jolor ini kan salah satu atraksi yang sangat populer sebenarnya. Kenapa dia sangat populer? Yang pertama, untuk menemukan perahu jenis itu sekarang, di zaman sekarang agak sulit. Nah, kalaupun ada, itu digunakan oleh nelayan dan kadang-kadang tidak disewakan. Jadi orang tidak punya kesempatan untuk menikmati bagaimana rasanya naik begitu misalnya, goyang kiri kanan dan sebagainya gitu kan. Itu satu, dan ini sebenarnya dulu di sini hampir hilang. Ini hampir hilang, lalu kemudian muncul kegiatan wisata, ini kemudian disesuaikan. Jadi ada modifikasi sedikit yang dilakukan oleh teman-teman, oleh masyarakat untuk memaksimalkan standarisasi safety-nya, tetapi tidak menghilangkan model asli dari situ. Yang kedua, kita melewati Sungai Putih yang menurut informasi kami, data kami, ini adalah satu-satunya sungai di Indonesia yang membelah kawasan kars. Ya, jadi misalnya kayak di Raja Ampat ada juga yang membelah kawasan kars, tapi dia laut. Kalau di Kalimantan mungkin kita bicara muara atau mungkin kita bicara apa, tetapi ini sungai yang membelah kawasan kars sebenarnya. Terus yang ketiga, Ramang-Ramang ini menjadi bagian dari kawasan kars Maros Pangkep yang oleh beberapa sumber dikatakan bahwa kawasan kars Maros Pangkep ini adalah kawasan kars terpanjang kedua di dunia, tercantik ketiga di dunia setelah Vietnam dan Cina, gitu kan? Dan kami berada di situ
kami berada di antara itu, dan poin itu yang kami tangkap sebenarnya, bagaimana mendorong opini publik bahwa orang kalau sudah ke Raman-Raman itu sudah pernah ke kawasan kars terpanjang kedua di dunia. Nah, yang lain misalnya kita juga ada situs prasejarah. Misalnya ada peninggalan-peninggalan manusia prasejarah 15 sampai 20 ribu tahun yang lalu sebenarnya dalam bentuk gambar. Ada kemudian sejarah-sejarah geologi, misalnya di Padang Amarung di Berua ada, kami menyebutnya benteng geologi, sebenarnya susunan-susunan batu yang diperkirakan dibuat oleh orang-orang dulu untuk menjaga sumber airnya. Lalu kemudian ada beberapa pemunculan mata air dari bawah kars misalnya yang seperti di Telaga Bidadari misalnya. Nah, ini pendekatan edukasinya. Misalnya kita ada mangrove, ada apa dan sebagainya. Ada wilayah-wilayah yang dia punya spesifikasi burung tertentu. Misalnya ada jenis burung yang dia hanya ada di sini atau hanya ada di kawasan kars Maros Pangkep. Nah, yang paling penting yang terakhir adalah kami masyarakat ini tetap berada di sini. Artinya beberapa pengunjung juga malah lebih senang sebenarnya mengunjungi sebuah tempat yang dia bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat apapun kondisinya. Human interest misalnya, ada mereka lagi datang tiba-tiba orang masuk rumah dipanggil mampir, Pak masuk rumah. Beberapa masyarakat pengunjung itu malah lebih senang di situ sih sebenarnya. Tidak terlalu sulit itu, kami tidak bikin wahana yang besar yang menghabiskan uang miliaran rupiah, tidak. Kami hanya menjual lebih ke landscape perkampungan kars saja sebenarnya secara umum, yang isinya ada situs prasejarah, ada budaya, ada geologi, ada sungai, ada lebih ke itu. Hanya memang ada poin-poin yang selalu kami tarik. Misalnya kayak itu tadi, satu-satunya sungai yang membelah ini, kemudian kawasan kars terpanjang kedua, atau misalnya kami mencoba menarik poin dari penamaan-penamaan, misalnya Telaga Bidadari, Gua Kunang-Kunang, Gua Kingkung, itu apa ini? Dia begitu lah kira-kira lagi. Apa yang kita coba, ya teman-teman berusaha melihat, membaca pasar, kira-kira ini ya. Nah, makanya kalau di Raman-Raman itu memang dari 74.000 tadi yang saya sebutkan itu, 80% itu domestik. Dia dari luar Sulawesi, 20% dari 80% itu sudah mancanegara. Eropa yang banyak sebenarnya. Perahu itu Joloro itu memang dari dulu itu alat transportasi mereka. Jadi itu alat transportasi tradisional. Jadi mulai dari perahu dayung yang tanpa mesin, mereka pakai keluar masuk untuk mengangkut hasil bumi dan sebagainya. Lalu kemudian belakangan ada yang pakai mesin. Nah, kita bersyukur kegiatan pariwisata yang menggunakan perahu Jolor sebagai atraksi utama itu lalu kemudian bisa memancing kembali, ada perahuku saya mau perbaiki. Kemudian ada anaknya juga bilang, saya mau bikin, dia ada di bapakku ajar Kak dan sebagainya. Dan itu kembali. Nah, sekarang ini kita punya unit sudah hampir di atas 100 unit perahu. Dan rata-rata itu dibuat sendiri oleh masyarakat. Artinya pengetahuan membuat perahu ini mulai turunkan ke anak-anaknya. Yang perahu Joloro, perahu dayung itu mulai turun ke anak-anaknya, malah sudah mulai ada yang anak-anaknya dia bikin sendiri, tidak perlu lagi diajarkan oleh orang tuanya. Selain pola perjuangan di level bawah, Bapak Iwan Dento yang masih khawatir dengan kebijakan pemerintah
yang menurutnya mudah berubah-ubah membuatnya terus berusaha mendorong perlindungan kawasan kars ke tingkat regulasi. Dan hasilnya pada tahun 2019, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan peraturan daerah tentang perlindungan kars yang tidak hanya mencakup kawasan kars Rambang-Rambang, melainkan kawasan kars yang ada di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Regulasi ini pula lah yang menghantar kawasan kars Kabupaten Maros Pangkep seluas 42.000 hektar masuk dalam Geopark Nasional dan saat ini tengah dipersiapkan menjadi Global Geopark yang akan diusulkan ke UNESCO. Saya mengikuti proses Geopark ini hampir dari nol, yang sebelumnya rata-rata diikuti oleh akademisi, dinas dan sebagainya. Saya termasuk orang yang sangat terbatas sebenarnya dari sipil yang mengikuti proses ini dari awal, dan saya malah mengikuti ini sampai ke penyerahan sertifikat di Jakarta kemarin tahun 2007 mewakili kelompok masyarakat. Kenapa kemudian saya tertarik di Geopark Maros Pangkep, di konsep Geopark ini? Yang pertama, Geopark ini melindungi 3 unsur. Unsur geologi, sejarah batuannya termasuk arkeologi, biodiversity, flora fauna dan sebagainya. Tetapi yang paling penting, Geopark ini juga memberikan ruang perlindungan kepada kultur budaya. Artinya syarat terpenting dari sebuah Geopark itu harus ada masyarakat di dalam, harus ada budaya. Dan kami mau bilang kami punya tiga-tiganya. Kami punya tiga-tiganya. Sayang sekali kalau momen ini tidak dimanfaatkan untuk menjaga dan melindungi kawasan ini. Kita berdoa saja mudah-mudahan tahun ini pada proses pengusulan ke UNESCO Global Geopark ini bisa diterima sehingga level perlindungannya bisa lebih baik, level pendampingannya juga bisa lebih baik. Kami salah satu geosite yang sebenarnya yang berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, tapi yang sedikit berbeda dari kami adalah kami memiliki 3 unsur itu sebenarnya. Tetapi kalau saya boleh menyampaikan sedikit kekhawatiran saya bahwa mungkin kalau bicara soal geologi dan biodiversity mungkin kita tidak terlalu kewalahan. Karena saya pikir itu sudah sangat kuat dan itu agak lebih stabil. Saya malah agak khawatir sebenarnya di kultur itu. Bagaimana posisi budaya ini, masyarakat ini bisa mempengaruhi asesor sebenarnya. Lebih ke situ sebenarnya, karena kalau ini tidak seimbang ini juga saya agak khawatir ini menjadi celah. Karena itu saya lihat teman-teman badan pengelola itu sudah mulai menggenjot hampir semua sektor, semua lini, semua jaringan sudah mulai dikerjakan dan memang agak cepat. Asesornya rencananya akan datang bulan 6. Itu sekitar 2 bulan mungkin dari sekarang, dan kita masih harus terus melakukan persiapan untuk itu, terutama memberikan informasi yang bisa diterima oleh masyarakat soal apa itu Geopark. Saya agak sedikit khawatir di situ, karena itu hari ini penanggung jawab geosite, saya salah satu penanggung jawab geosite, saya adalah penanggung jawab geosite di Rambang-Rambang, itu dituntut betul untuk mengebarkan soal ini secara baik dan bisa dipahami oleh masyarakat. Perjuangan menjaga kars sebagai salah satu sumber kehidupan bukanlah perjuangan sehari 2 hari. Warisan perjuangan merawat dan menjaga kelestarian alam adalah sebuah keniscayaan, bukan melegasikan harta ataupun kekuasaan. Bapak Iwan berharap kelak ia akan tersenyum mendengar anak cucu mereka yang menjadi benteng pertahanan dari ancaman kerusakan lingkungan yang masih terus mengintai. Pariana Rambang-Rambang Risale Nilambana Yaule Rimasalo
Chula kimakalu aule nakikalu ki kita membatu kampolaku ia timbakanai ni machula kimakalu aule nakikalu kita membatu kampolaku kampolaku panaku kang tintingan pacameang aule kampung berua kata lalo pakaruna